Lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1560 di Mirbator, Elizabeth Báthory berasal dari keluarga yang sangat terpandang di Hungaria. Elizabeth terlahir dari pasangan Georges dan Anna Báthory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria. Paman Elizabeth dari pihak ibu adalah Raja Polandia, dan kakak laki-laki Elizabeth bekerja sebagai hakim di kerajaan Hungaria. Namun keluarga Báthory memiliki sisi lainnya yang lebih gelap selain segala kekayaan dan popularitasnya. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme, sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seks. Elizabeth menghabiskan masa kecilnya di Aix-Castle, dan meski sekilas semuanya tampak normal, tubuh Elizabeth Báthory kecil sering kejang-kejang dikarenakan penyakit epilepsi yang dia derita. Penyakit yang ia derita itu diakibatkan oleh perkawinan sedarah dari orang tuanya sendiri. Saat usianya 10 tahun, orang tua Elizabeth Báthory menjodohkannya dengan bangsawan muda bernama Ferenc Nadasdy. Namun sebelum pernikahan itu terlaksana, Elizabeth berselingkuh dengan seorang pekerja perkebunan bernama Ladislav Bende, dan melahirkan seorang bayi di usia 13 tahun. Mengetahui itu, tunangannya menyiksa kekasih gelap Elizabeth dan mengumpankannya pada anjing lapar. Bukannya menolong, Elizabeth justru menuduh Bende menculik dan memperkosanya. Dia juga memberikan bayinya kepada orang lain. Tahun 1575, di usia 15 tahun Elizabeth menikah dengan Count Ferenc Nadasdy yang 10 tahun lebih tua darinya. Karena suaminya berasal dari bangsawan yang lebih rendah, maka Count Ferenc Nadasdy menggunakan nama Báthory di belakangnya. Elizabeth tetap menggunakan nama keluarganya yaitu Báthory dan tidak menjadi Nadasdy. Kedua pasangan tersebut kemudian tinggal di Istana Kachtis, yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Kachtis di lembah di bawahnya. Suaminya jarang mendampingi Elizabeth karena Count Ferenc lebih sering berada di medan pertempuran. Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal sang suami. Dia memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya namun kemudian kembali lagi dan suaminya memaafkannya. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksual. Elizabeth menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan lesbian dengan bibinya, Countess Clara Báthory. Tahun 1600, Ferenc meninggal dan era teror sesungguhnya pun dimulai. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput. Tapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan di mana dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Suatu saat seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menamparkan gadis malang tersebut. Darah memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu Elizabeth disebutkan, menduga dan percaya, bahwa darah gadis muda memancarkan cahaya kemudaan mereka. Serta-merta dia memerintahkan pelayannya, Johannes Uchvari dan Dorka menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Dia menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda. Ketika semua pelayan mudanya sudah mati, Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Nasib mereka semuanya sama, diikat di atas bak mandi kemudian urat nadi mereka dipotong hingga darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas. Sesekali Elizabeth bahkan meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty.
Salah satu korban kekeaman Elizabeth, sempat melarikan diri dan menceritakannya kepada pihak berwenang tentang apa yang terjadi di Kastel Ketis tersebut. Raja Matthias dari Hongaria pun memerintahkan sepupu Elizabeth sendiri, György Turzo, gubernur provinsi untuk menyelidiki laporan tersebut. Pada tanggal 30 Desember tahun 1610, mereka mendatangi kastil dan melihat pemandangan yang mengerikan. Di ruang utama, mereka menemukan seorang gadis yang telah mati dalam kondisi kehabisan darah. Sedangkan yang masih hidup, pada tubuhnya terdapat lubang tusukan benda tajam. Tak hanya itu, di ruang bawah tanah juga ditemukan beberapa gadis yang masih hidup, dan beberapa di antaranya telah ditikam beberapa kali. Sedangkan di bawah kastilnya, mereka menemukan sekitar 50 gadis yang telah meninggal. Elizabeth mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan menolak untuk muncul dalam persidangan. Dalam sidang tersebut, Johannes Uchveri, majordomo, bersaksi bahwa sekitar 37 gadis yang belum menikah telah terbunuh, sedangkan 6 di antaranya secara pribadi direkrut untuk bekerja di kastel. Pengadilan mengungkapkan bahwa sebagian besar gadis disiksa selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka dipotong dengan gunting, ditusuk dengan sebuah pin, bahkan digantung di langit-langit untuk membuat sebuah pancuran darah. Salah satu budak Elizabeth bersaksi bahwa sekitar 40 gadis telah disiksa dan dibunuh. Namun faktanya, Elizabeth membunuh 612 lebih kurangnya wanita berdasarkan catatan dalam buku hariannya. Catatan lengkap mengenai persidangan ini berada di Hungaria. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini, kecuali Elizabeth, dipenggal dan dikremasi. Karena menyandang status bangsawan, Elizabeth tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Pengadilan tidak pernah menghukum Elizabeth atas kejahatan apapun, namun ia ditahan selamanya di dalam kastelnya. Elizabeth dibiarkan di dalam sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat celah kecil sebagai tempat untuk memberi makanan. Pada tahun 1614, 3 tahun kemudian, Elizabeth Báthory ditemukan meninggal bunuh diri dengan menggigit pergelangan tangannya sendiri. Wajahnya ditemukan tertelungkup di lantai di salah satu menara Kastel Ketis pada tanggal 21 Agustus tahun 1614. Sesuai wasiat yang ditulisnya di dalam tahanan, sebagian besar properti miliknya akan diwariskan kepada anak-anaknya. Tetapi Raja Matthias II yang memiliki hutang besar kepada pasangan Ferenc Elizabeth Báthory, memendam obsesi lama untuk memperoleh properti dan kekayaan mereka setelah kematian Elizabeth Báthory. Raja Matthias II lalu meniupkan rumor bahwa anak-anak Ferenc dan Elizabeth Báthory berpotensi besar memiliki tabiat yang sama dengan ibunya. Akhirnya semua properti mewah milik keluarga itu disita dan diakumulasi menjadi milik kerajaan Hungaria. Keturunan Ferenc dan Elizabeth diusir dari Hungaria dan terpaksa hijrah ke Polandia untuk mengamankan diri. Inilah akhir kisah kejayaan keluarga Báthory Nadasdy di Hungaria. Demikian ulasan kali ini, saksikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.